You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak tahu, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Aulia dengan nomor induk mahasiswa 220101020380, dan rekan saya dengan Nadia dengan NIM 220101020333. Jadi maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Somad. Oke, menurut Nadia sendiri nih, apa sih demokrasi itu? Oke, apa itu demokrasi? Secara etimologis dulu, dalam bahasa Yunani demokrasi itu berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kata kratos dari bahasa Yunani tadi yang berarti kekuatan, yang secara harfiahnya lagi apabila digabungkan memiliki makna artinya kekuatan rakyat. Ada juga nih dari perkataan yang biasanya sering kita dengar oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, jadi menurut Nadia sendiri dengan sistem demokrasi Indonesia ini itu gimana? Dalam sejarahnya, Indonesia itu telah mengalami beberapa fase dalam menerapkan demokrasi. Yang pertama itu yakni demokrasi parlementer yang pada tahun 1945 sampai 1959. Lalu lanjut nih, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Lanjut lagi, demokrasi Pancasila era Orde Baru yang berjalan pada tahun 1956 sampai 1998. Lalu demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Lalu demokrasi di Indonesia pada khususnya telah mengalami perkembangan nih, yang mana signifikan sejak era reformasi pada tahun 1998 sampai pada saat ini. Oke, kan tadi Nadia sempat bilang ya bahwasanya sistem demokrasi itu adalah sistem yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu loh. Jadi pandangan demokrasi sendiri untuk seorang warga negara itu gimana, Nat? Jadi baik, singkat saja ya. Dari pengertian warga negara nih, dalam konteks demokrasi tersebut merujuk pada individu yang memiliki kedudukan hukum sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak-hak yang serta tanggung jawab yang terkait dengan keluarga negaranya. Dalam demokrasi sendiri, warga negara itu memiliki peran yang penting dalam pengambilan dan pembentukan keputusan politik yang berdampak pada negara dan masyarakat. Jadi itu pengertian dari warga negara dalam demokrasi. Oke, jadi kan juga kita sering ya dengar di televisi atau di sosial media, atau kita membaca berita-berita online itu, kita sering membaca tentang masyarakat madani. Nah, apa sih masyarakat madani itu? Oke, jadi pengertian masyarakat madani nih dulu. Dalam bahasa Arab tuh ada yang biasanya tuh istilahnya al-Madinah, al-Badani, yang artinya kota yang beradab atau masyarakat yang beradab. Lalu dalam bahasa Inggris ini ada juga istilahnya civil society. Nah, yang pengertiannya tuh gini, masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat yang mandiri, sederajat, setara, dan demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, hal ini sangat sejalan dengan konsep Nukolis Majid yang mengenai masyarakat madani itu masyarakat yang berperadaban.
Oke, jadi karakteristik dari masyarakat Madani tersendiri itu apa ya? Oke, jadi karakteristik dari masyarakat Madani tersebut itu ada 6. Yang pertama tuh free public sphere, yang artinya adanya ruang publik sebagai sarana kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokratis nih. Nah, demokratis. Setiap warga negara tuh mendapat kebebasan dalam memilih. Gitu. Yang ketiga, toleransi. Nah, sikap toleransi ini ditunjukkan sebagaimana saling menghargai setiap individu yang memiliki perbedaan. Lalu ada pluralisme. Pluralisme itu artinya kan adanya pemahaman perbedaan yang baik atau gagasan maupun budaya yang harus dihargai dan dipahami yang beragamaan. Lalu ada keadilan sosial, yang setiap individu itu mendapat hak dan kewajiban yang sama. Yang terakhir nih, dari karakteristik masyarakat Madani itu bersikap sopan, santun, baik budi, kemanusiaan, menghormati dan menghargai yang ditumbuhkan pada setiap individu. Itu karakteristik dari masyarakat Madani. Oke, lanjut nih. Sekarang aku yang nanya ya. Pertanyaannya tuh gimana sih hubungan antara Islam dan demokrasi? Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama juga ya, tadi sudah dijawab oleh Nadia. Demokrasi secara garis besarnya kan juga bagaimana sistem negara itu lebih mendengarkan aspirasi rakyat, bagaimana sistem pemerintahan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi di dalam Islam sendiri pun sudah banyak gitu loh terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam itu memang menganjurkan masyarakatnya atau umatnya bermusyawarah untuk mufakat ya. Dan di demokrasi pun kita memang seperti itu. Kita ketika memiliki sebuah permasalahan, memiliki sebuah persoalan, kita akan memusyawarahkannya dan mengambil kesimpulannya itu mufakatnya di dalam musyawarah itu gitu. Jadi terdapat di dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya itu ada di Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah. Lalu ada juga di Quran Surah Al-Maidah ayat 8 dan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 15 yang berbicara tentang keadilan. Lalu ada di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbicara tentang persamaan. Lalu ada juga di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbicara tentang amanah. Lalu ada juga di Quran Surah Al-Imran lagi di ayat 104 itu berbicara tentang kebebasan mengkritik. Dan yang terakhir itu ada di Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan di ayat 83 serta di Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbicara tentang kebebasan berpendapat. Nah, jadi bagaimana hubungan Islam dengan demokrasi sendiri itu memang memiliki keterkaitan, meskipun ada banyak orang yang merasa bahwasanya Islam dan demokrasi ini tidak memiliki keterkaitan. Tapi ketika kita melihat dari segi Islamnya, mereka memang memiliki keterkaitan gitu loh. Secara garis besarnya si demokrasi dengan apa yang ada di dalam ajaran agama Islam itu memang sedikit banyaknya memiliki keterkaitan. Nah, ya, jadi banyak ya hubungannya di dalam Al-Quran. Iya. Oke, lanjut nih. Sekarang pertanyaannya tuh apa itu sih pengertian dari otonomi daerah? Oke, otonomi daerah ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri. Lalu secara definitifnya juga otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi rakyat. Lalu ada juga otonomi daerah ini dikategorisasikan menjadi beberapa jenis. Nah, jadi otonomi daerah ini menurut dan dituturkan oleh Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama ada otonomi organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom.
Lalu ada juga otonomi formal, yaitu sebagai segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak memiliki limitasi secara positif. Lalu ada juga otonomi material, yaitu kewenangan daerah dilimitasi secara positif, terperinci dan tegas untuk mengatur suatu kebijakan. Lalu ada juga otonomi real, yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi, wewenang, pangkal untuk kemudian dieksekusi secara gradual. Lalu yang terakhir ada otonomi nyata, yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konstitusi. Jadi secara garis besarnya adalah otonomi daerah itu kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur, untuk membuat kebijakan untuk daerahnya sendiri tanpa diikut campuri oleh daerah lain dan tanpa mengikut campurkan juga daerahnya dengan daerah yang lain. Jadi secara mandiri aja gitu loh, mereka aja, nggak usah diikut campurkan ke daerah yang lain. Oke, masing-masing ya. Iya. Oke, pertanyaan lagi nih, apa sih itu prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik gitu, gimana? Oke, tata kelola pemerintahan yang baik ya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau biasa dikenal dengan good governance and clean governance. Itu adalah pengertiannya dulu ya teman-teman. Jadi pengertian daripada good government and clean governance sendiri adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Jadi kalau kita berbicara tentang prinsipnya, itu ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama adalah transparansi, yang mana ini adalah suatu proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar jadi pihak luar itu dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Jadi ketika kita menjalankan suatu perencanaan, ketika adanya transparansi, jadi orang-orang di luar pun juga mengetahui bahwasanya ini loh yang lagi kita kerjain gitu. Iya betul. Terus yang kedua juga ada partisipasi atau inklusivitas, adalah suatu proses pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Jadi partisipasi ini bagaimana misalkan kita di dalam sebuah rapat ya, rapat dewan atau rapat yang lainnya, bagaimana yang namanya pemimpin rapat dengan anggota rapat itu bisa saling berpartisipasi, saling untuk memberikan pendapatnya agar kita dapat memiliki mufakat yang memang memiliki kebermanfaatan untuk yang lain juga. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu mekanisme tanggung gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Jadi bagaimana tanggung jawab kita untuk menanggung-jawabi dari apa yang sudah kita kerjakan gitu loh teman-teman, apa yang sudah kita sepakati, kebijakan yang sudah kita sepakati. Begitu nah. Jadi aku ada sedikit masalah ini sama contoh organisasi apa sih menurut Pute yang bisa menerapkan prinsip-prinsip tadi yang baik gitu. Oke, ketika kita berbicara tentang organisasi di sekitar ya, berarti daerah kampus ini aja, jujur aku tidak bisa menjawab organisasi mana sih yang bersih, organisasi mana sih yang bagus, yang menerapkan tata kelola yang baik ini tadi. Sampai saat ini sedikit banyaknya organisasi-organisasi yang aku lihat juga belum ada ya yang menerapkan dengan sungguh-sungguh yang namanya transparansi, terus ada partisipasi dan akuntabilitas. Itu hanya sedikit banyaknya aja gitu loh. Dan ketika ditanya contoh organisasinya mungkin aku nggak bisa jawab ya, karena setiap organisasi itu pasti punya dapur terdalam mereka sendiri yang bahkan mungkin anggotanya pun juga nggak tahu, kadang cuma di keep sama BPH-nya atau badan pengawas hariannya. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana organisasi yang baik dan bersih di sekitaran aku, mungkin aku bisa jawab. Cuman kalau untuk aku pribadi, organisasi yang memiliki tata kelola yang memang diatur sedemikian rupa, yang bisa aku jawab sekarang adalah Kosma Antasari. Okay. Bukan peres karena aku fungsionarisnya, cuman ini yang aku rasakan karena sejak awal, dari awal kami musyawarah besar
itu kami sudah menentukan semua tata kelola kami, bagaimana ADART kami, bagaimana peraturan-peraturan yang akan diterapkan di kami, dan bagaimana satu kepengurusan ke depan kami akan melaksanakan yang namanya program kerja. Itu memang sudah disusun sedemikian rupa, bagaimana teknisnya, di mana tempatnya, kapan, dan siapa ketua pelaksananya itu memang sudah tertata. Ya, cuman ketika aku bisa menyebutkan Posma Antasari sebagai organisasi yang baik dan bersih juga enggak, karena semua organisasi yang aku tahu pasti memiliki sisi gelapnya, gitu sih. Nah, oke, nah jadi itu tadi sedikit daripada bincang-bincang kami berdua mengenai sistem demokrasi, bagaimana hubungan antara Islam dengan demokrasi, masyarakat madani, lalu tata kelola pemerintahan yang baik, terus juga ada tentang warga negara. iya, ada otonomi. Nah, jadi mungkin jawaban kami kurang memuaskan ke teman-teman yang nonton, karena kami juga manusia biasa yang tempatnya salah ya Nat. Jadi kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila jawaban kami rada-rada nyeleneh juga. Sekian dari kami untuk bincang-bincang pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.